Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya masih tentang teks anekdot. Jadi, hari ini fokusnya adalah mengenai kebahasaannya. Jadi, kalau masih kalian ingat di materi pertama dan kedua, kalau kita mempelajari tentang kebahasaan, itu biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang sering kita temui di teks anekdot. Jadi ada beberapa hal penting terkait dengan kebahasaan. Jadi bisa kalian baca dulu contoh dari teks anekdot ini yang judulnya Onyot si tukang beca. Oke, langsung ke analisis kebahasaannya. Nah, kebahasaan teks anekdot itu biasanya yang pertama menggunakan waktu yang lampau. Maksudnya waktu lampau itu adalah waktu yang sudah lalu atau sudah terjadi. Ditandai dengan ada kalimat dalam teks ini yang menyatakan pada suatu hari Onyot si tukang beca berniat membeli makan siang. Ya, ini ada di bagian awal. Ya, kita lihat di bagian awal. Nah, ini. Tuh, ada di bagian awal. Lalu, selanjutnya, menggunakan pernyataan retorik. Pernyataan retorik itu maksudnya adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi udah tahu, nanya lagi. Itulah sederhananya kalimat atau pertanyaan retorik. Jadi, walah mas katanya. Masa 3.000 perak sampean mau makan enak? Uang 3.000 tapi mau makan enak. Logikanya cukup? Enggak. Kalau makan enak nggak mungkin cuma 3.000. Jadi itulah pertanyaan retorik. Itu ada di teksnya yang ketiga. Ini mana tadi? Nih, kata si Odah. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Perintah itu biasanya suruhan. Jadi di sini banyak kalimat suruhan atau kalimat perintah. Contohnya dalam teks itu, Mas Onyot hati-hati, jangan kebut-kebutan, sering-sering direm mas, katanya. Pakai tanda seru. Ingat ya, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Itu bisa diperhatikan di teksnya sendiri. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja. Nah, banyak sekali kata kerja yang digunakan dalam teks itu. Jadi saya ambil beberapa contoh. Sini, Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama 3 hari. Selama setengah hari maksud saya. Jadi, membeli dan mengayuh itu termasuk kepada bagian dari kata kerja atau verba. Dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir, kebahasaannya berkaitan dengan penggunaan konjungsi atau kata sambung. Atau ada yang nyebut kata penghubung. Jadi sudah pernah saya berikan catatan di awal materi tentang teks LHO itu ada beberapa tabel konjungsi. Itu bisa kalian ingat atau kalian pelajari lagi. Dalam contoh ini, keesokan harinya ketika Onyet sedang mengayuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggilnya. Kata ketika itu termasuk kata sambung atau kata penghubung. Jadi contoh kata penghubung yang lain, misalnya dan, tetapi, sedangkan, namun, karena, supaya, agar, itu juga termasuk kepada kata-kata penghubung atau konjungsi. Contoh bisa kita lihat di teksnya. Nah, ini ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan sebab becaknya melaju terlalu cepat. Nah, ini kata ketika nih itu juga merupakan kata penghubung. Jadi masih banyak konjungsi yang dipakai di dalam teks ini. Oke, materi hari ini cukup sampai di situ. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom diskusi forum pelajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.